Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan serta kesempatan untuk melanjutkan aktivitas kita seperti biasanya. Dan tak lupa pula kita kirimkan salam dan salawat kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang telah diutus ke muka bumi ini sebagai uswatun hasanah, sebagai suri toladan bagi kita. Baik ananda sekalian, sebelum kita memulai proses pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama membaca surah Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik ananda sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, Ibu ingatkan untuk jangan lupa mengisi absen melalui link absen mata pelajaran kelas masing-masing. Dan juga setelah melihat video pembelajaran ini, Ananda diingatkan untuk list kehadiran melalui komentar di bawah. Ananda sekalian, pada hari ini insya Allah kita akan melanjutkan materi kita tentang arti penting norma dalam mewujudkan keadilan. Sebagaimana pada pertemuan sebelumnya kita setelah membahas mengenai norma-norma yang berlaku di lingkungan masyarakat, ada 4, yaitu norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma agama serta norma hukum. Dan pada kesempatan ini kita akan bahas tentang arti penting norma dalam mewujudkan keadilan. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu setelah proses pembelajaran ini diharapkan Ananda dapat mengetahui arti penting norma dalam mewujudkan keadilan. Nah, berbicara mengenai arti penting norma dalam mewujudkan keadilan, maka pertama-tama kita harus memahami terlebih dahulu apa sih fungsi aturan dalam masyarakat. Fungsi aturan dalam masyarakat ada 3, yaitu yang pertama sebagai pedoman dalam bertingkah laku, dan yang kedua adalah menjaga kerukunan anggota masyarakat, dan yang ketiga adalah sistem pengendalian sosial. Yang pertama dikatakan sebagai pedoman dalam bertingkah laku karena norma memuat aturan tingkah laku masyarakat dalam pergaulan sosial. Sedangkan norma dikatakan sebagai atau berfungsi untuk menjaga kerukunan anggota masyarakat karena norma mengatur agar perbedaan dalam masyarakat itu tidak menimbulkan kekacauan atau ketidaktertiban. Nah, yang ketiga tadi sistem pengendalian sosial. Mengapa dikatakan aturan itu berfungsi sebagai sistem pengendalian sosial? Karena aturan di sini berfungsi untuk mengawasi tingkah laku anggota masyarakat, atau tingkah laku anggota masyarakat diawasi dan dikendalikan oleh aturan yang berlaku. Nah, ini fungsi aturan dalam masyarakat secara umum. Dalam kehidupan bernegara itu diatur dengan norma hukum yang berbeda dengan norma-norma lainnya. Sebagaimana dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Kemudian negara hukum ini mengandung 3 unsur,
Yang pertama adalah supremacy of law, kemudian equality before of law, kemudian yang ketiga adalah human rights. Yang dimaksud dengan supremacy of law di sini adalah kesewenang-wenangan sehingga seseorang warga itu harus dihukum jika melanggar hukum tanpa pandang siapa orang tersebut. Kemudian yang kedua, equality before of law, yang dimaksud di sini adalah setiap orang itu sama di depan hukum tanpa melihat status dan kedudukannya, baik itu rakyat maupun pejabat. Dan yang ketiga, human right, maksudnya adalah diakui dan dijaminnya hak-hak asasi manusia dalam undang-undang atau keputusan pengadilan. Kemudian, pada umumnya norma hukum memiliki sanksi yang tegas sehingga berlakunya dapat dipaksakan. Hal ini yang membedakannya dengan norma-norma yang lain. Oleh karena itu, norma hukum lebih ditaati oleh masyarakat daripada norma lainnya. Nah, karena kita berbicara mengenai arti penting norma dalam mewujudkan keadilan, norma hukum ini itu tidak dapat berjalan sendiri untuk mencapai tujuan keadilan. Maka diperlukan alat-alat perlengkapan negara. Paksaan berlakunya norma hukum dilakukan oleh alat-alat perlengkapan negara yang berwenang. Yang dimaksud dengan perlengkapan negara yang berwenang di sini yaitu seperti polisi, jaksa, dan hakim. Untuk menyelesaikan masalah-masalah perdata seperti pembagian harta warisan dapat mengajukan ke pengadilan untuk diperiksa dan diputuskan oleh hakim. Itu salah satu contoh. Contoh yang lain, untuk mencegah dan menanggulangi aksi kejahatan dan gangguan keamanan diperlukan aparat kepolisian, sedangkan untuk mewakili negara melakukan tuntutan terhadap pelaku kejahatan di sidang pengadilan dilakukan oleh aparat kejaksaan. Baik Ananda sekalian, demikian materi kita untuk kesempatan hari ini. Dan insya Allah kita akan melanjutkan pada pertemuan selanjutnya masih dengan materi yang sama, yaitu arti penting norma dalam mewujudkan keadilan. Tetapi pada pertemuan selanjutnya insya Allah kita akan membahas bagaimana norma ini bisa mewujudkan keadilan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum kita tutup pembelajaran kita, mari kita bersama-sama membaca surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.